kehadirannya ke ruangan ini, datang dengan sukarela, dengan senang hati, dengan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang bahagia datang ke sini. Terima kasih banyak ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Kira-kira udah tahu apa maksud ibu memanggil kalian ke sini nih? Belum dikasih tahu sama kawannya tadi? Belum. Oke, baik. Sebelum kita ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kira-kira yang mimpin doa? Saya berdoa. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena semuanya sengaja ibu panggil tadi melalui rekan kita tadi ada kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya nona ibu ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya Bu, kalau menurut pandangan saya Bu, bimbingan kelompok itu seperti perkumpulan yang saling beradu pendapat, mungkin Bu, saling bertukar pendapat atau ide satu sama lain. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ya. Jadi menambahkan, bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan, sebuah layanan yang dimana dipandu oleh biasanya seorang guru BK atau konselor yang berisi dari anggota peserta antara 6 sampai 10 siswa dalam satu kelompok. Oke, ya bagus sekali. Ada lagi? Saya Silakan. mungkin sedikit menyimpulkan bahwa maksud dari bimbingan kelompok ini adalah sarana untuk kita menyampaikan aspirasi kita sehingga apa yang kita inginkan bisa didengar oleh pihak-pihak yang akan berwenang untuk kedepannya. Oke, bagus sekali. Ada lagi tambahan? Cukup? Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan. Suatu layanan yang diberikan oleh hal ini ibu guru BK-nya ya sebagai pemimpin kelompoknya, dimana nanti dalam kegiatan ini kita akan bertukar pikiran, membahas suatu topik yang nantinya akan dibahas itu ditentukan oleh anggota kelompok. Itu yang akan kita bahas. Semuanya aktif menyampaikan pendapatnya, semuanya aktif berargumen. Kalau seandainya tidak aktif, tidak bentuknya suatu bimbingan kelompok. Itulah yang dikatakan dengan bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Tujuannya adalah membahas suatu topik yang kekinian yang akan kita bicarakan itu secara bersama. Nah, sehingga nanti apa yang kita bicarakan nanti di sini akan kalian laksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang harus kalian perhatikan yang pertama sekali adalah kalian datang ke sini sukarela, kalian datang ke sini dalam keadaan bahagia, kemudian sukarela pula kalian nantinya dalam menyampaikan ide-ide. Apa yang terbayangkan oleh kalian tentang topik itu, sukarela kalian berbicara di dalam kelompok ini. Nah, yang sangat terpenting lagi ada hal-hal yang harus kalian pegang. Ada azab kerahasiaan namanya. Nanti ketika kita membahas topik, ada hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut didengar oleh orang lain, itu tidak boleh kalian bawa keluar. Cukup di sini saja. Sepakat itu? Sepakat. Oke. Kemudian hal yang paling terpenting lagi ada azas kegiatan namanya. Kegiatan kita ini tidak akan menghasilkan apa-apa dia, tidak akan membuahkan apa-apa dia. Apa yang kita bicarakan di sini tidak kalian terapkan di lapangan, tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan artinya, jadi kegiatan kita ini akan berarti dia nanti apabila apa yang kita bahas hari ini kita terapkan dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ya. Kemudian ada tahap-tahapannya bimbingan kelompok ini. Tahapan yang bimbingan kelompok yang pertama kita sudah laksanakan tentang penerimaan. Kemudian nanti topik, kita tentukan topiknya.
dalam hal ini topik sudah Ibu tentukan, berarti topiknya sudah ditetapkan. Kemudian nanti setelah kita bahas topik, semua kalian berbicara, semua kalian aktif nantinya membahas tentang topik yang telah kita tentukan tadi. Nah, setelah kita bahas nantinya topik-topik yang telah kita tentukan tadi, kalian dapat menyimpulkan. Kita simpulkan sama-sama. Nah, kemudian hal-hal yang baru apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita ini. Nah, dan kegiatan kita nanti akan diakhiri dengan doa. Itulah langkah-langkah dari bimbingan kelompok. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang proses bimbingan kelompok? Sudah jelas kira-kira? Oke. Baik, di antara kita di sini ada yang sudah kenal atau ada yang belum kenal sama sekali karena nampaknya ini dari berbeda lokal ya? Atau udah kenal semuanya? Belum. Nah, untuk itu mari kita kenalan dulu. Kenalan kita supaya kita lebih mengingatkan nama kawan kita. Nanti ketika kita ketemu di luar, nanti kita tidak memanggil koi lagi. Nah, kita panggil nama ya. Sepakat kita panggil nama nantinya setelah kita berkenalan. Nah, kita kenalan, kita sampaikan nama kita sampaikan, oh warna apa kesukaan kita. Semuanya itu? Bisa, Bu. Mulai dari Ibu ya. Nah, Ibu namanya Vivi, warna kesukaannya adalah warna biru. Oke, silakan. Ibu Vivi warna kesukaannya warna biru dan saya Vio warna kesukaan saya warna hitam. Ibu Vivi warna kesukaannya warna biru, Vio warna kesukaannya warna hitam, dan saya Fatih warna kesukaan warna hitam. Oke, lanjut. Ibu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, dan saya Aurel warna favoritnya biru. Oke. Ibu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, dan Aurel warna favoritnya biru. Dan saya sendiri Dimas warna favorit merah. Ibu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favorit hitam, Fatih warna favorit hitam, Aurel warna favorit biru, Dimas warna favorit merah, dan saya Vanessa warna favorit coklat. Oke. Bu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, Aurel warna favoritnya biru, Dimas warna favoritnya merah, Vanessa warna favoritnya coklat, saya Alia warna favoritnya pink. Oke. Silakan. Bu Vivi warna favoritnya biru, Tio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, Aurel warna favoritnya biru, Dimas warna favoritnya merah, Vanessa warna favoritnya coklat, dan Alia warna favoritnya pink, dan saya sendiri Diki warna favorit saya yaitu biru. Oke. Ibu Vivi warna favorit biru, Vio warna favorit hitam, Fatih warna favorit hitam, Aurel warna favorit biru, Dimas warna favorit merah, Vanessa warna favorit coklat, Alia warna favorit pink, Diki warna favorit biru, dan saya sendiri Alim warna favorit biru. Oke. Bu Vivi warna favorit biru, Vio warna favorit hitam, Fatih warna favorit hitam, Aurel warna favorit biru, Dimas warna favorit merah, Vanessa warna favoritnya coklat, Alia warna favoritnya pink, Diki warna favoritnya biru, Alin warna biru, dan saya sendiri Dila warna favorit saya yaitu warna hijau. Oke. Ibu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, Aurel warna favoritnya biru, dan Dimas warna favoritnya merah, Vanessa warna favoritnya coklat, Alia warna favoritnya pink, Diki warna favoritnya biru, Alin warna favoritnya biru, dan Dila warna favoritnya hijau. Dan saya sendiri warna favorit saya hijau. Sudah kenal ya? Sudah. Sudah ingat semuanya? Nama kawan-kawannya? Ah, siapa yang bisa mengulangi lagi nama kawannya, kemudian kesukaan warna favoritnya? Siapa? Oke, silakan Alia. Dari Ibu. Ya. Bu Vivi warna favoritnya biru, Vio warna favoritnya hitam, Fatih warna favoritnya hitam, Aurel warna favoritnya biru, Dimas warna favoritnya merah, Vanessa warna favoritnya coklat, Alia warna favoritnya pink, Diki warna favoritnya biru, Alin warna favoritnya biru, Dila warna favoritnya hijau, dan Afif warna favoritnya hijau. Oh, hebat semuanya. Jadi semuanya sudah dalam keadaan
konsentrasi. Baik anak-anak semuanya, kita masuk ke acara selanjutnya. Itu acara kegiatan kita bimbingan kelompok dengan judul mengembangkan citra diri positif terhadap media sosial. Kenapa Ibu ambil itu? Karena sekarang sedang marak-maraknya tentang media sosial. Kita ambil tentang materi itu, kita bahas bersama. Terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu citra diri. Kira-kira siapa yang ingin berkomentar dulu tentang citra diri yang positif? Oke. Izin Ibu, citra diri di media sosial adalah bagaimana seorang individu melihat atau mempresentasikan sendiri melalui platform sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Ini juga melibatkan cara seseorang memilih menampilkan diri melalui foto, video, atau unggahan status yang diunggahnya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Berkomentar tentang citra diri? Izin menambahkan, menurut saya citra diri itu lebih tepatnya pandangan orang lain terhadap bagaimana diri kita. Ya, bagaimana diri kita? Oke. Oke, ada lagi? Oke. Mungkin menurut saya citra diri itu bagaimana seseorang menempatkan dirinya di mana dia berada ataupun cara dirinya mengevaluasi dirinya sendiri. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, cukup. Baik, Anda semuanya tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi tentang apa itu membangun citra diri adalah membangun atau membentuk diri kita supaya positif terhadap media sosial. Nah, kemudian lanjut kita bahas tentang apa tujuannya membangun citra diri itu terhadap media sosial. Kira-kira apa tujuannya? Siapa dulu yang ingin berkomentar? Silakan, Vio. Oke, menurut pandangan Vio, Bu, citra diri di media sosial tuh tujuannya adalah untuk kita lebih bisa menunjukkan gitu, Bu, value kita sebagai seseorang, Bu, dan di mana nanti itu yang akan dinilai oleh orang lain, Bu. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita share di media sosial menentukan bagaimana kualitas diri kita sendiri. Oke, menurut Vio tujuannya adalah orang tahu menilai diri kita bagaimana kita ketika kita memposting di media sosial. Itu kata Vio. Menurut yang lain gimana? Iya, silakan Mas Vio. Izin menambahkan yang dari video tadi, benar kalau dari citra media sosial yang positifnya itu untuk mengekspresikan diri kita di media sosial agar orang tahu bahwa seperti apa diri kita itu agar dapat menilai kita itu baik atau tidaknya. Dan tambahan dari saya, dari yang positif dari media sosial ini adalah dapat memberikan kita peluang mendapatkan informasi yang lebih tepat dan juga memberikan peluang untuk mendapatkan bisnis dan cuan yang lainnya. Oke, bagus sekali kata Afif. Tujuannya kita bermedia sosial dan bisa mendapatkan cuan, bisa berpeluang untuk berbisnis katanya. Menurut yang lain gimana? Izin menambahkan menurut saya untuk menanggapi pendapat Afif sama Vio dari saya, yaitu tujuan citra diri di media sosial ini, kita itu dapat menginspirasi orang lain melalui postingan-postingan yang kita posting di seperti platform sosial kita, agar mereka itu dapat menikmati apa yang dilihatnya, dapat mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, juga bermanfaat untuk mereka. Oke, mantap saya katanya bermanfaat bagi orang lain apa yang kita posting. Nah, menunjukkan ini loh kita dengan adanya postingan yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain. Yang lain gimana kira-kira? Ya. Namun dibalik adanya dampak positif, tentu ada dampak negatif juga, Bu. Jadi di citra diri yang sudah kita bangun sebaik mungkin bisa saja rusak karena satu hal. Seperti pengalaman, sebut saja itu teman saya, karena itu teman saya. Jadi kita samakan saja ya namanya, Bu. Anggap saja si M. Jadi dia itu
baru-baru mengenal yang namanya dunia role player, Bu, yang biasanya dikenal sama anak-anak Gen Z. Ya, lalu dia sering berkomunikasi di satu aplikasi yang dimana di situ banyak pemeran role player itu, dan dia bisa kayak terhipnotis entah bagaimana, Bu, sehingga dia memberikan privasi dia ke seseorang itu. Jadi itu kan bisa merusak citra juga, Bu, karena pengaruh tersebut. Ya, jadi tujuannya kata kawan kita tadi bahwasanya untuk menghindarkan terjadinya kecurangan, menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak bagus. Oke, bagus sekali. Yang lain, Kim? Oke, silakan Kim. Mungkin nama dari saya, tujuan dari kita membangun diri itu adalah membenarkan bagaimana persepsi orang kepada kita, karena kita tidak tahu bagaimana cara orang memandang kita. Jadi kita harus membenarkan sehingga tidak terjadi kesalahan di kalangan masyarakat yang menyebabkan kerugian pada kita, baik untuk kita sendiri maupun untuk keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita nanti. Oke, menghindarkan terjadinya kecurangan yang terjadi di kita. Oke, bagus sekali. Yang lainnya di mana? Oke, silakan. Tujuan dari membangun citra diri yang positif dalam media sosial itu salah satunya untuk menghindari konflik. Oke, bagus sekali. Di mana saat kita memposting sesuatu di platform media sosial kita, saat kita menghujat atau mengumbar aib orang lain, maka orang-orang akan berpikiran kepada kita bahwa kita ini orang yang problematik. Oke, iya. Jadi orang-orang sulit untuk percaya pada kita apakah ini yang kita sampaikan hoax atau benar, karena dari awal memang semua yang kita ujarkan atau semua yang kita posting di media sosial itu hanya berujar kebencian dan semua hal yang akan menyebabkan konflik. Oke. Kawan kita tadi bisa nanti menepis terjadinya ujaran kebencian terhadap diri kita yang dinilai oleh orang lain. Yang lain masih ada? Cukup? Oke, bagus sekali. Ada menepis ujaran kebencian, untuk memberikan penilaian bagi orang lain terhadap diri kita, apa yang kita posting. Itulah tujuannya untuk membahas tentang bangun citra diri yang positif di media sosial. Nah, kira-kira apa bentuk positifnya di media sosial ini? Dampak positifnya bagi kita apa? Kan ada tuh, kita kan tidak bisa lepas dari media sosial. Apalagi kita zaman Gen Z sekarang. Kira-kira untuk apa bagi kita? Dampak yang positifnya lah dulu yang kita ambil. Nanti baru kita bahas dengan dampak yang negatifnya. Kira-kira dampak positifnya apa dulu media sosial ini bagi kita? Atau dampak positifnya bagi kita ketika kita membangun citra diri kita itu di dalam bermedia sosial, apa dampak positifnya bagi kita? Silakan Ki. Mungkin menambahkan, kalau untuk dari segi dampak positif, akan banyak hal dampak positif yang dapat kita manfaatkan. Misalnya, kita bisa memanfaatkan media sosial tersebut untuk memperoleh informasi, sehingga kita dapat mengetahui sesuatu yang mana informasi tersebut mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Oke, dapat informasi yang bermanfaat bagi kita. Yang lainnya? Oke. Sedikit menambahkan dari Ibu, yang pertama tadi adalah menambah informasi, dan juga menurut Vio, dengan adanya media sosial ini kita bisa lebih memperluas jangkauan kita, Bu, seperti dari pertemanan mungkin, atau peluang-peluang bisnis, atau informasi-informasi yang bisa menguntungkan atau untuk menjadi modal utama atau modal awal bagi kita untuk kedepannya. Oke. Modal utama bagi kita memperluas jaringan, memperbanyak teman, kata si Vio. Ada lagi yang lain? Oke. Dengan di media sosial kita dapat mudah berinteraksi, Bu. Seperti yang disampaikan oleh Vio, kita dapat membangun relasi, Bu. Jadi bukan hanya di sekitar, apalagi kita di sekolah ini, bukan hanya di lingkungan sekolah, kita dapat berbagi dengan sekolah lain gitu, Bu. Oke, bagus sekali membangun relasi, bukan hanya di sekolah, kita bisa membangun relasi keluar. Ada lagi? Mana kira-kira Fatih? Saya, Bu. Oke. Menurut saya dampak positif dari media sosial ini salah satunya adalah untuk sebagai peluang bisnis, Bu. Ya, peluang bisnis, oke. Jadi mana jika kita tidak mengetahui masakan-masakan dari satu negara lain,
dengan menggunakan media sosial kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita masak di negara kita ini yang mungkin belum pernah dirasakan oleh orang negara kita untuk merasakannya dengan membuka bisnis makanan tersebut. Oke, bagus sekali membuka peluang bisnis kata rekan kita Fatih. Ini orang perbankan ini yang dalam kepalanya adalah berbisnis cuan. Karena SMK itu adalah cuan, mendatangkan uang. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Dampaknya, dampak positifnya bermedia sosial itu kira-kira apa? Betul. Sedikit menambahkan dampak positif yang menurut saya yaitu bisa mendapatkan menimba ilmu yang baru yang kita dapatkan dari media sosial. Oke, menambah ilmu yang baru. Seakan kita tidak mendapatkan informasi-informasi yang kurang lengkap, misalnya dari sekolah ataupun dari guru, dan kita juga bisa mengakses ilmu-ilmu yang lain yang lebih luasnya melalui media sosial. Oke, bagus sekali. Kita mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari yang luar. Ada lagi yang ingin berkomentar? Oke, silakan Nak. Oke, saya akan menambahkan yang telah disampaikan oleh Afif tadi. Kita bisa menambah ilmu baru dari platform media sosial. Tidak hanya itu, selain kita akan menerima informasi, kita juga bisa memberikan atau memposting yang mengedukasi untuk masyarakat, sehingga saat kita memposting itu tidak hanya kita yang mendapat manfaat, orang lain pun akan mendapat manfaat atas apa yang kita sampaikan, dan orang akan berpikir bahwa kita layak untuk bisa mereka tiru. Oke. Jadi bisa kita mengedukasi kawan-kawan kita, mengedukasi masyarakat, mengedukasi kawan kita, apa yang kita sampaikan itu bisa diterapkan oleh orang lain. Ada lagi yang ingin berkomentar, berpendapat tentang dampaknya? Oke Nak, silakan. Dengan bagusnya cara kita di media sosial, misalnya kita membuat konten dan kita cukup terkenal di sosial media, jadi kita seperti yang dibilang oleh rekan-rekan tadi, kita dapat membuka bisnis baru. Salah satu contohnya itu ada endorsement. Oke, endorsement. Dimana jika kita memiliki pengaruh yang kuat, tentu orang-orang juga akan tertarik membeli dari yang kita endorse itu, dan kita juga akan mendapat keuntungan dari hal tersebut. Oke, dapat keuntungan, lagi-lagi dapatkan cuan. Itulah orang SMK yang dalam benaknya adalah cuan. Bukan SMK itu menjadi orang kaya, mendapatkan cuan yang banyak. Oke, Anda semuanya masih ada yang ingin berkomentar dampak positifnya membangun citra diri itu? Oke ya. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin bercerita tentang dampak yang positif di media sosial yang pernah dia lakukan itu seperti apa? Ada yang ingin berkomentar Mas Gatot? Oke. Menurut saya dampak negatif dari media sosial itu salah satunya ketergantungan, Bu. Ya, untuk maksud Ibu sekarang ada contoh yang positif yang pernah kita lakukan di media sosial itu bisa dicontoh oleh orang lain gitu. Ayo. Salah satunya itu freelance, Bu. Freelance itu seperti aplikasi yang menghasilkan uang, Bu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu, misal ada suatu games yang kita mainkan, di mana kita mengumpulkan poin atau angka yang dikumpulkan, kita bisa tukar dan kembali menjadi uang, Bu. Oke. Seperti itu, Bu. Sudah pernah dilaksanakan? Sudah. Nah, kalau kita sudah pernah melaksanakan yang dapat positifnya mencari uang nih. Nah, katanya dari melalui games. Nah, dapat uang dia. Yang selain dari itu ada enggak, Nak? Yang contohnya ya, oke. Ya, Bu. Dari media sosial kita dapat terinspirasi melalui konten-konten yang diunggah oleh seseorang, seperti rutinitas dia seperti melakukan sholat hingga waktu sehari semalam. Itu pokoknya kegiatan sehari-hari dia yang diunggahnya di postingan tersebut dapat kita tiru, seperti soal masak-masak juga bisa kita tiru, dan rutinitas dia yang lainnya dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya kita tidak rajin, kita mendapatkan schedule juga dari postingan tersebut. Kita juga buat jurnal dari postingan tersebut. Kita juga dapat dari jurnal tersebut kita bisa terinspirasi untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kawan kita tadi dia melihat konten-konten yang positifnya seperti sholat katanya. Di kontennya itu dia bikin jadwalnya, lalu di ATM lah oleh kawan kita tadi. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, kemudian dia sudah menciptakan katanya jadwal, schedule yang harus dilaksanakan.
kan positif juga tuh. Yang lain ada nggak kira-kira? Yang sudah diambil, yang sudah di ATM dari media sosial, kemudian kita ambil, lalu kita terapkan untuk kehidupan kita. Ada? Kalau seperti itu, semisal kita mendapat informasi yang jarang orang ketahui, dan kita bisa men-share kepada orang-orang yang belum tahu. Jadi itu merupakan sebuah contoh yang positif menurut saya. Ada hal-hal yang positif kita ambil, kita share ke orang lain. Oke, maksud ibu contohnya kan tadi anak SMK kan menghasilkan uang nih. Awalnya tadi sudah menyampaikan melalui game dapat uang katanya. Yang lainnya ada nggak kira-kira contoh yang positif yang kita ATM dari media sosial, kemudian kita mendapatkan imbalan dari situ? Iya, saya juga punya teman satu lagi Bu, itu juga membuat jasa, yaitu jasa edit. Dia ada yang mengedit Bu, jadi dia sering buat icon-icon gitu atau wallpaper, dan nanti dia jual dan dia masukkan uang di sana. Nah, bagus. Oke, jadi banyak dampak positifnya media sosial, membangun citra diri secara positif di media sosial, banyak sekali manfaatnya. Namun di dalam banyak manfaat, di banyak positifnya, tentu banyak pula negatifnya. Nah, kira-kira mohon siapa dulu yang ingin berkomentar apa dampak yang negatifnya menurut kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang negatifnya. Silakan, siapa dulu yang ingin memberikan pendapat? Oke. Menurut saya salah satu dampak negatif dari media sosial yakni ketergantungan Bu atau kecanduan. Apalagi di kalangan Gen Z sekarang yang lagi suka velocity di TikTok gitu ya Bu. Jadi itu akan bisa mengganggu proses pembelajaran gitu Bu. Atau bahkan yang dimana waktunya kita belajar kita malah sibuk bermain media sosial. Dimana itu juga bisa mengganggu jam tidur kita Bu, yang dimana kita jadi lebih sering begadang cuma gara-gara media sosial. Oke, mengganggu aktivitas belajar kita, ini yang paling banyak terjadi di kita. Banyak para siswa kita yang tidak menggunakan waktu belajarnya, banyak yang mengganggu waktu belajarnya dikarenakan media sosial. Oke, bagus sekali. Lagi Dimas. Salah satu dampak negatif dari bermedia sosial itu adalah penyebaran hoax. Contohnya ketika seseorang mengalami kebencian kepada seseorang lain, maka seseorang itu akan menyebarkan berita hoax yang dimana itu dapat menjatuhkan si korban, sehingga orang-orang lain akan menganggap si korban itu jadi ini jadi itu gitu, sehingga dapat mengganggu citra positif dari si korban. Oke, dapat mengganggu citra yang positif bagi si korban. Hoax, menyebarkan hoax dia, akhirnya si korban mendapatkan nilai yang negatif. Oke, bagus sekali. Dimas, ada lagi? Oke, mungkin karena dampak negatif dari bermedia sosial itu Bu, orang-orang mungkin mengikuti standar dari media tersebut. Dia menyebabkan mental dia mengikuti standar itu. Oke, ikuti tren orang, tidak mengukur dia bagaimana dengan keadaannya, dia paksakan dirinya untuk mengikuti tren orang lain. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Chris. Sedikit menambahkan dari teman-teman kita Mas tadi, itu bisa menyebarkan hoax, dan selanjutnya setelah menyebarkan hoax itu dapat menimbulkan konflik antara dari penyebar hoax ini dengan orang yang menjadi korban, sehingga konflik ini bisa menjadi besar dan menjalar di jalur hukum. Bisa menimbulkan konflik, kata si Afif, benar sekali. Dampak negatifnya bermedia sosial itu adalah konflik. Ada lagi? Oke. Jadi ikut menambahkan dari yang disampaikan Kak Yati, yang kalau soal Kak Yati itu kan kecanduan Nah, kalau yang bagian saya ini itu kelalaian. Oh, kelalaian. Oke. Dari adanya media sosial, orang-orang tuh banyak yang melalaikan pekerjaan mereka, Bu, seperti melalaikan sholat mereka, melalaikan pekerjaan rumah mereka, melalaikan perintah yang sudah disuruh-suruh oleh orang tua atau siapapun yang memerlukan dia lah gitu. Jadi itu tuh sangat berdampak sekali Bu, media sosial ini dalam kelalaian tersebut. Oke, berarti dampaknya kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan, lalai semuanya dengan pekerjaan. Nah, lagi? Oke, untuk dampak negatif dari media sosial, sebelumnya ini saya bercerita tentang pengalaman saya. Oke, bercerita.
teman saya pernah memalsukan identitasnya menjadi saya. Oke. Di media sosial itu dia berpura-pura menjadi saya. Lalu dia membuat seolah-olah saya ini berbuat yang buruk. Dia memposting segala hal, bermacam-macam hal yang menjatuhkan harga diri saya. Iya. Sehingga orang-orang menilai saya itu buruk. Tuh, jadi dampak negatifnya itu adalah adanya pemalsuan identitas. Artinya hacker. Akhirnya apa? Orang yang melakukan mengakibatkan sebuah luar menjadi jelek. Itu kawan kita tadi. Oke, silakan Ki. Mungkin dari rekan-rekan semuanya belum ada yang membahas ini. Menurut saya salah satu dampak negatif yaitu maraknya penipuan. Karena di media sosial ini sudah hal lumrah rasanya menemukan banyaknya situs penipuan yang dimana nanti itu akan merugikan kita dengan cara mengambil ataupun menyebarkan data-data kita sehingga mereka melakukan penipuan yang merugikan kita nanti. Oke, merugikan kita dengan penipuan yang menyebabkan kerugian kita karena media sosial juga bisa melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ada lagi? Cukup? Oke, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita menangkas media sosial yang bersifat negatif. Oke, sebelum kita lanjut kepada pokok pembahasan selanjutnya, mari kita tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka. Ulang lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka. Oke, baik, kita lanjut kepada topik yang berikutnya yaitu tentang tadi kita bahas tentang dampak positifnya, dampak negatifnya sudah. Lalu bagaimana caranya kita menangkal yang negatif itu? Apa yang harus kita lakukan supaya yang negatif itu tidak terlaksanakan? Oke. Kata duluan. Oke. Mungkin kita bisa menangkalnya dengan tetap menjadi diri kita sendiri, tidak meniru orang lain, dan mengikuti standar diri kita sendiri, serta berperilaku sopan kepada orang yang di media sosial. Oke, nakal diri kita. Tadi kita pada diri kita dulu, jangan diri kita kata kawan kita. Selanjutnya, ketik. Cara untuk menangkal berita hoax di media sosial itu yaitu dengan cara memfilter informasi supaya meminimalisir berita-berita hoax agar tidak tersebar luas lagi di dalam masyarakat. Oke, lagi? Baiklah, untuk mengatasi dampak-dampak negatif dari media sosial ini, yaitu kita dapat melakukan dengan cara memilih postingan-postingan yang inspiratif dan produktif, dan kita juga dapat jadi kita memfilter, bukan kita posting, memfilter apa yang menginspirasi bagi orang lain sehingga kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Berarti menurut saya salah satu melindungi diri kita Bu ya ini mempertebal iman kita sendiri atau memperkuat keimanan kita sendiri Bu. Sebagai seorang yang memiliki agama, di ajaran agama kita harus mengikuti bagaimana sih ajaran di agama kita dalam bermedia sosial. Pasti tentunya ada Bu. Salah satunya yakni mengontrol diri. Mengontrol diri, kata kalian tadi, mengontrol diri dan kembali kepada ajaran agama kita. Fondasi kita adalah ajaran agama kita. Itu kata kalian. Menurut Vio gimana? Kalau menurut Vio tidak jauh berbeda dari pendapat teman-teman sebelumnya Bu. Yang dimana pada saat kita bermedia sosial supaya citra kita tetap terbangun atau tetap jadi diri kita sendiri Bu, kita harus lebih memilah dan memilih apa-apa yang akan kita posting agar karena pada zaman sekarang satu postingan menentukan
kita ke depannya Bu. Value kita tergantung apa yang kita posting, apa yang kita lakukan, apa yang kita ketik. Satu ketikan yang kita ajukan di media sosial dapat menentukan bagaimana potensi atau nilai diri kita sendiri. Dan dimana jika nanti kita memberikan informasi-informasi yang tepat atau hoax dapat menimbulkan orang-orang berpikiran kalau kita tuh adalah seseorang yang suka mengujar kebencian. Oke, kembali lagi kepada diri kita itu kan Raffi. Siapa yang ingin berpendapat? Ayo. Ya, Ki, silakan Ki. Mungkin untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara kita meningkatkan bagaimana rasa kemanusiaan dan rasa peduli kita terhadap sesama. Karena dengan rasa kepedulian dan rasa kekeluargaan yang kuat, itu kita akan bisa meminimalisir sehingga tidak akan terjadi yang namanya konflik ataupun kesalahan yang ada di media sosial nanti. Oke, kembali lagi kepada kita, bahwasanya kita menghindarkan diri dari kejadian konflik. Masih lagi yang menambahkan? Cukup. Intinya, bahwasanya dari pengakuan dari kawan-kawan tadi, dari Anda semuanya memang betul sekali bahwasanya cara kita menghindari terjadinya penggunaan media sosial secara negatif itu tergantung pada diri kita. Kembali kita kepada diri kita. Kembali kita kepada ajaran agama kita. Kembali kita kepada diri kita sendiri. Oke? Itu Anda semuanya. Itu tadi cara kita menangkal bagaimana caranya bermedia sosial yang secara negatif. Nah, materi selanjutnya, apabila terjadi kita melaksanakan media sosial secara negatif, bagaimana caranya menangkal keteguhan diri kita ini supaya kita tidak terjerumus kepada media sosial yang secara negatif. Itu ada kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita itu sangat penting. Andaikan diri kita ini tidak kuat, tidak kukuh pendirian kita, maka kita akan terjerumus ke dalam media sosial secara negatif. Lalu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terjerumus kepada media sosial yang negatif tadi? Teguh pendirian itu bagaimana cara memupuknya? Kalau menurut gue yang pertama itu meningkatkan keimanan Bu, atau ketaatan kepada sebagaimana yang disampaikan teman sebelumnya Bu, Ya. bahwa masing-masing kita memiliki ajaran agama Bu, yang dimana kita harus berlandaskan kepada ajaran agama kita. Yang kedua juga faktor lingkungan Bu. Bagi Vio, bagaimana pertemanan kita atau orang-orang di sekitar kita menentukan bagaimana diri kita juga. Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak yang terpengaruh oleh lingkungannya Bu. Misalnya seperti ketika dia ingin melakukan sesuatu hal, dia harus dengan temannya Bu, atau mengikut-ikut teman, tidak ingin sendirian Bu. Itu menurut gue. Oke, pengaruhnya harus dan bagaimana caranya kita supaya keteguhan hati itu tetap, keteguhan hati itu secara positif, mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga juga, kata Sivio. Kata yang lain gimana? Membangun supaya kekuatan diri kita itu tetap positif dia, citra diri kita itu tetap positif dia. Gimana caranya? Vio tadi menyampaikan bahwasanya kita mulai dari diri kita dengan keimanan yang pertama, yang kedua harus diri lingkungan dan juga dengan orang tua. Ada lagi? Oke. Saya ingin bercerita sedikit Bu. Jujur saya adalah dulu ya Bu ya. Saya seorang pelaku penipuan begitu, seperti yang miriplah seperti apa. Cuman saya bukan menyebar berita hoax. Saya di situ sebagai bertujuan untuk menipu teman saya karena itu hanya bercanda. Cuman saya sadar setelah saya ditegur oleh seseorang yang saya pakai tadi untuk menipu, saya ditegur dan saya sadar, oh ternyata perlakuan saya itu salah. Saya salah di jalan ini. Saya harus kembali ke jalan yang benar. Karena itu saya meminta maaf kepada dia dan dia senang hati memaafkan saya dan saya menghapus akun tersebut. Lalu sekarang saya ketika melihat orang-orang melakukan hal yang sama seperti dahulu saya bertekad untuk ayo saya bawa dia ke jalan kebenaran lagi. Mulai dari kita, kata kawan tadi, mulai dari kita bahwasanya kita harus merubah yang negatif menjadi positif. Termasuk juga pengaruh kawan katanya. Kawan juga bisa mempengaruhi kita, membawa kita ke jalan yang benar. Ada lagi? Cukup? Semuanya? Oke. Terakhir anak-anak semuanya.
Tadi sudah kita bahas, ada yang kita bahas tentang apa itu media sosial, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya bermedia sosial itu, bagaimana pula cara membangun keteguhan diri kita, itu sudah kita bahas. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari materi itu tadi? Siapa yang ingin menyimpulkan materi kita mulai dari awal sampai akhir tadi? Siapa yang ingin berkomentar? Oke, silakan Vio. Menurut pandangan Vio, hal baru yang dapat kita ambil untuk pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, tidak bisa kita pungkiri jika saat ini zaman semakin canggih, yang dimana perubahan atau media sosial sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Oleh karena itu, bijaklah dalam bermedia sosial. Posting apa-apa yang perlu dan penting. Jangan lakukan apa-apa yang bisa merugikan kita atau orang di sekitar kita. Karena bagaimanapun, satu ketikan dari kita itu menentukan nilai diri kita. Dan juga tidak boleh terlalu terpengaruh dengan media sosial, karena media sosial memiliki dampak positif dan negatifnya. Baiklah dalam bermedia sosial, ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan kalau bisa kita ajak orang-orang di sekitar kita, rangkul semua teman-teman kita untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Ki. Mungkin kesimpulannya dari semua yang kita bahas bahwa pentingnya buat kita untuk menjaga citra diri kita di media sosial, karena dengan itu kita bisa menjaga image kita sehingga bagaimana orang memandang kita, tentu itu akan menjadi seperti yang dikatakan Pio, menjadi nilai untuk kita nantinya, sehingga nanti dengan image yang bagus kita bisa mendapatkan manfaat ketika kita nanti sudah bekerja ataupun sudah berada di lingkungan masyarakat yang memerlukan bagaimana cara kita untuk berinteraksi antar sesama. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi? Cukup. Oke, anak-anak semuanya. Pertemuan kita ini, Ibu rasa tidak hanya cukup sampai di sini. Perlu adanya pertemuan lanjutan bagi kita. Jadi Ibu minta untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira kapan ya kita akan mulai? Ya. Minggu depan aja bagaimana? Minggu depan gimana? Tentang topiknya? Topiknya gimana? Untuk topik minggu depan gimana, kita tentukan minggu depan. Gimana? Kita tentukan minggu depan saja? Ya, Oke, baik anak-anak semuanya. Minggu depan kita lanjutkan tetap di tempat yang sama, di pukul yang sama akan kita lanjutkan dengan kegiatan kita ini dengan topik yang baru, topik yang ditentukan pada minggu berikutnya. Baik anak-anak semuanya, satu kata dari kalian yang Ibu minta, satu kata dari satu laki-laki dan satu perempuan, satu kata untuk kegiatan kita hari ini. Siapa yang ingin berkomentar? Satu kata. Ya. Bijak. Bijak. Siapa? Oke, Viv. Motivasi. Motivasi. Yes. Kita akhiri kegiatan kita. Sepakat kita? Sepakat. Yes. Oke. Baik anak-anak semuanya, dengan berakhirnya tadi kegiatan tadi, pembahasan tadi, maka berakhir pula sesi kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Yang pada doa saat ini akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Kita berdoa kepada Allah supaya nanti pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan konsisten dan hebat. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan berakhirnya tadi, Bu akhiri dengan kata maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam